Tuhan tidak pernah lalai. Janji-janji Tuhan terhadap kita umat manusia tidak pernah lalai. Dan kehendak Tuhan atas hidup manusia supaya selamat. Tidak ada yang binasa dan tidak terkecuali bagi orang fasik supaya bertobat, kembali pada jalan Tuhan dan menerima keselamatan untuk disempurnakan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan. Harus bertumbuh, menjadi dewasa, ikut berproses untuk naik level dan jadi berkat. Seberapa banyak saudara diizinkan Tuhan masuk dalam ujian kehidupan, segitu banyak juga Tuhan menghiasi kehidupan saudara dengan kemurahannya. Dan segitu banyak pula terukir kenangan indah, pengalaman berharga bersama Tuhan yang tidak terlupakan. Sehingga saudara semakin rindu, ingin selalu dekat, melekat. Kasih yang tidak terpisahkan dengan Dia yang penuh kemurahan. Masalah dan pergumulan kehidupan tidak bisa kita hindari. Dan tidak dapat kita memilih untuk hidup tanpa menghadapi masalah. Tetapi sesuatu yang harus kita terima dan hadapi dengan pertolongan Tuhan. Kita adalah manusia lemah yang punya kelemahan dan keterbatasan. Kita harus mengenal diri kita sendiri, introspeksi diri, koreksi diri siapa kita di hadapan Tuhan. Terimalah Roh Kudus yang menjadi penolong dan menuntun hidup melewati setiap musim kehidupan saudara. Dalam kesempatan dan waktu berproses, berintrospeksi diri adalah merupakan bagian dari waktu kesabaran Allah agar kita semua masuk dalam jangkauan keselamatan Allah dan disempurnakan. Dalam kasih kemurahan dan anugerah Tuhan, tidak perlu ada lagi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan, keraguan, kebencian, dan kecurigaan akan mempersempit pikiran saudara untuk menerima berkat belas kasihan Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap percaya dan yakinkan diri pada Sang Pemberi hidup, bahwa Dia tetap Allah yang setia akan janjinya. Dia tidak pernah lalai dan terlambat untuk menolong saudara. Jika sampai saat ini masih belum Tuhan jawab doa saudara atas kesembuhan, pemulihan atas keuangan, pemulihan atas rumah tangga dan keluarga, pemulihan dalam usaha dan pekerjaanmu, tetaplah bersabar menunggu waktu Tuhan. Jika Tuhan belum menjawab, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Belum selesai dan tidak titik. Itu adalah cara Tuhan. Bagian dari proses
supaya ketika saudara menerima berkat itu sendiri dalam keadaan siap, tidak menjadi sombong, angkuh, memegahkan diri sendiri, lupa bersyukur. Tetapi saudara akan ada dalam sukacita dan bahagia, mengenal Tuhan, semakin ada dalam rasa syukur dan syukur pada Tuhan. Menjadi saluran berkat dan bukan hanya penikmat berkat, dan saudara pun akan menjadi milik kesayangannya yang sangat berharga dan bernilai. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh baik dan teramat baik, kekasih jiwa kami, keselamatan kami, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami hari demi hari. Hingga pada detik ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sangat tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Apa keadaan kami Tuhan, seperti apa kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Tuhan yang melihat keadaan kami. Engkau Tuhan tahu tetesan air mata kami. Engkau tahu Tuhan pergumulan kehidupan kami. Engkau tahu juga Tuhan harapan dan cita-cita kami Tuhan. Iya Bapa, ajar kami Tuhan untuk menerima rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tetap berpegang teguh di dalam rencana-Mu. Sehingga kami adalah anak-anak orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang menjadi kesenangan bagi-Mu Tuhan. Ya Bapa, tanpa-Mu Tuhan hidup kami tak berarti. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami satu detik pun. Berilah kami Roh Kudus-Mu supaya kami Tuhan bisa melewati hari-hari kami yang sulit. Menjadi kami tetap boleh dalam rasa syukur, dalam rasa sukacita dan bahagia. Tuhan sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Supaya Tuhan Engkau memberkati kami. Semuanya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas karya salib-Mu. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, dan kami yang letih lesu, yang berbeban berat dan yang dalam duka Engkau beri penghiburan dan kekuatan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang bertugas dalam kehidupan kami. Biarlah hanya kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Nama-Mu dimuliakan dan disanjung. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami berdoa dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan yang berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Amin.